Oke, tes cek mic. Hari ini, video ini itu video analisis untuk post market kemarin, untuk hari Selasa kemarin 24 Mei. Kita mulai, analisa dari VIX. Nah, VIX di sini masih berada di atas bullish setup, ya, memang masih ada di bullish setup, di mana ini berarti tandanya, di risk aset masih terancam bearish. Tapi perlu kita antisipasi bahwa di sini juga ada reaksi short, counter trend short, ya, di 30,45 dolar. Ada resisten di sini, dan resisten ini ngebuat support di risk asset, di indeks dan Bitcoin. Jadi, ada kemungkinan kita bakal bermain short. Jika short ini bermain, kita akan jatuh ke antara 28 dolar untuk retest support lagi, atau jika ini bakal di break 28 dolar ini di break, kemungkinan kita bisa jatuh ke support yang lebih besar, ya, ke 27 dolar atau ke 25 dolar. Jadi untuk sesi Eropa nanti, selama fix berada di bawah 30 dolar, fix bearish karena kita punya counter trend, dan jika ini di break, ya, jika 30 dolar ini di break, itu akan menjadi konfirmasi support lagi yang udah di retest sekali, dan kemungkinan nanti sore bakal 2 kali. Kalau ini di break berarti itu konfirmasi support di bawah. Jika bermain dan break, kemungkinan fix akan jatuh ke support yang lebih besar dan indeks akan naik, risk aset juga akan naik menuju resisten yang lebih besar, bearish di bawah 30 dolar 45. Lanjut ke S&P, IS. Nah, IS seperti yang kita lihat, di sini di fix kita berada di resisten kemarin jam 10 pagi, ya, dan S&P berada di support 10 malam, tadi malam. Kita lihat di sini dia punya counter trend. Nah, di S&P memang di daily kita masih bearish. Kita punya daily short yang mentargetkan 3.749 dolar, dan di minggu lalu kita juga punya short, ya, di hari Jumat di trade di 382 di sini, tapi belum nyampe target, dan kita kembali ke 50% retracement setup original belum close minggu lalu. Ya, jadi ini masih resisten yang valid, dan perlu diketahui kita juga punya counter trend long di sini. Ini udah di break sih. Mungkin yang lebih berkorelasi dengan fix yaitu yang ini. Nah, kita coba zoom in lagi di 15 menit. Nah, di S&P tadi malam, ya, ini jam setengah 11, ya, kita punya counter trend long di sini. Walaupun tadi awalnya yang ini sloppy, ya, tapi di sini bisa dilihat dia mempertahankan long, berhasil mencapai target. Oh, yang ini. Dan kemungkinan kalau kita memang ada dikasih kesempatan buat join counter trend long ini, ya, untuk di sesi Eropa nanti, ada kemungkinan kita punya setup long di sini. Jadi untuk di sesi Eropa nanti, S&P bullish selama di atas 3.907 dolar. Itu berkorelasi dengan fix, ya. Bisa aja fix di sini bakal di time frame 15 menitnya bakal ngebuat short seperti ini, ya. Udah di trade tadi malam sebelum sebenarnya kali, 2 kali, dan kalau memang nanti dikasih kesempatan di sisi Eropa, kemungkinan bakal retest yang ketiga kalinya dan turun. Jadi fix begini, dan S&P bakal squeeze naik. Ya, semoga dimengerti, ya. Ini intraday 15 menit. Kita lanjut ke YM, ke Dow. Nah, Dow juga berada di situasi yang sama dengan S&P. Di daily kita punya daily short, ya. Kita punya daily short. Ini juga ada target yang belum di-fill di daily. Kita punya short minggu lalu sebelum close, ya, di 382, dan sekarang kembali ke 50% retracement. Ini resisten yang masih valid.
Tadi 15 menit, mungkin kita hapus saja. Di time frame 15 menit, di sini YM membuat long ya tadi malam. Kali di trade berhasil mencapai target. 2 kali di trade ya, ini di 382 front run berhasil mencapai target, dan kalau memang fix ya sore ini nanti berhasil ngedefend $29 ini atau $30 ya, jadi mungkin dia bisa ngedefend dan Dow mungkin jatuh ke support. Dow bullish selama berada di atas $31.583. Setup yang sama. Nasdaq. Nah, Nasdaq yang paling beda di sini cuma Nasdaq. Karena di sini Nasdaq punya di daily short ya. Di daily dia punya short. Targetnya sama kayak di setup yang kecilnya. $11.248. Dan ini setup yang di trade kemarin di hari Jumat sebelum close dan berhasil mencapai target. Maka dari itu juga dia nge-trade lagi kemarin di 50% retracement-nya. Dia masih biris selama berada di atas di bawah $12.172. Namun di sini ya, karena di S&P dan di YM juga kemungkinan ada counter trend ya. Nggak nutup kemungkinan juga Nasdaq bakal punya counter trend di sini. Dan perlu juga diantisipasi bahwa Nasdaq juga di sini ada short yang kecil. Ya, jadi stuck di antara dua. Semua tergantung fix ya. Kalau fix bisa nge-break $29 atau $30 ini, itu akan menjadi konfirmasi support di bawah. Jadi ini bener-bener banyak banget di sini support, sini support, sini support, sini support. Oke. Sini resisten, di sini resisten, sampai semua resisten atau semua support ini di break baru kita ngelihat, baru kita bisa tahu tren yang lebih jelas. Ya, wajar ini karena menuju musim panas dan nanti malam juga ada FOMC minutes ya. Itu yang membuat market ini ngeranging, partisipasinya kurang. So far di daily, di S&P kita masih biris ya di daily, selama berada di bawah $4.131. Tapi di intraday kita punya counter trend long. Nggak nutup kemungkinan kita bakal mulai rally up, bahkan nge-break daily resistance-nya. So, tetap gunakan fix sebagai leading indicator. Kita lanjut langsung aja ke Bitcoin ya, karena ini berhubungan dengan Bitcoin. Bitcoin juga risk asset. Nah, di Bitcoin di daily kita punya daily short target yang belum di fill di 24.000 ya. Di time frame 4 jam kita punya daily extensi short yang belum di break ya. Jadi so far selama kita masih berada di bawah $32.816,40, BTC masih biris dan ini stuck di antara dua. Bisa dilihat di sini cuma ranging pingpong 1 2 3 4 5 6 7 kali bolak-balik. Ini dia juga belum nge-break counter trend long-nya. Tapi bisa dilihat ya tadi di S&P kita punya counter trend long di 15 menit dan lihat apa yang dilakukan BTC di time frame yang lebih kecil. Jadi tadi malam BTC ketika S&P nge-trade long, kelihatan ya, long yang ini, BTC nge-trade long yang ini. Jadi jika S&P punya counter trend long yang seperti ini, kemungkinan Bitcoin juga punya counter trend long untuk di sesi Eropa nanti. Ya, ini spekulatif masih ya, karena ini lebih volatile, jadi perlu hati-hati untuk Bitcoin. So far ya tadi biris selama berada di bawah 618 daily extensi short untuk Bitcoin. Dan tidak nutup kemungkinan kita bakal punya counter trend rally up menuju resisten yang lebih besar. Kita lanjut ke mata uang. Nah, mata uang so far di sini nggak banyak yang berubah kecuali di USD Japanese Yen. Nah, USD Japanese Yen di sini sudah menyelesaikan dua target short ya. Daily short berhasil mencapai target, dan short yang lebih kecil, setup short yang lebih kecil juga selesai target. Kemungkinan jika memang ada keberlanjutan tren
downtrend di USD Japanese Yen, kemungkinan dia bakal ngebuat tradisional short ya. Nah, di sini kalau dia squeeze naik ke next short setup-nya, ini bakal ngebuat dolar menguat sementara ya. Kalau dolar menguat, risk aset dan mata uang yang lain bakal turun ke support kemungkinan ya. Jadi waktu dolar menguat, kemungkinan dia bakal ke support, ini bakal ke support. Dan ketika USD Japanese menyentuh resisten dan bermain short setup-nya, maka dolar melemah. Ketika dolar melemah, risk aset kemungkinan bisa naik. Itu mungkin skenario yang bisa kita lihat dari USD Japanese Yen. Aussie dollar di sini juga lagi punya counter trend long menuju daily resistance sekali, 2 kali, dan nggak nutup kemungkinan kita bakal punya full retracement yang nutup ketiga kalinya. Belum ada pembuktian soal tradisional atau ekstensi di sini. Jadi masih bullish selama berada di atas 0,69426 dolar. Sama kasusnya dengan euro. Nah, euro juga complete target long ya, sekali, 2 kali, dan kemungkinan bakal full retracement ketiga kalinya. Di sini juga belum ada pembuktian ekstensi atau traditional series ya. Dan kita nggak bakal tahu resisten yang ada di atas. Selama dia di intraday masih bullish, kita nggak bakal bisa konfirmasi jika ada resisten di atas. Di sini sebelumnya dia punya resisten ya, punya daily extension short, dan di sini di break, dan ketika ini di break, trend berubah. Jadi untuk euro bullish selama berada di bawah di atas 1,05018 dolar. British pound juga sama, cuma bedanya di sini British pound masih di bawah resisten ekstensi short. Ekstensi short pertama, ekstensi short yang kedua. Kita berada di 50% resisten itu. Dia punya counter trend long juga di trade kali, 2 kali, dan tidak nutup kemungkinan kita bakal lakukan full retracement untuk yang ketiga kalinya. Bullish selama berada di atas 1,23256 dolar. Gold, nah gold di sini juga punya counter trend rally menuju resisten yang kita belum tahu pasti di mana ya. Di sini dia punya short di daily sebelumnya, membuat ekstensi yang pertama berhasil di trade, dan ekstensi yang kedua di break, sama kasusnya kayak euro. Trennya berubah. Di atas bisa aja bakal ada resisten, mungkin tradisional atau full retracement dari high ke low, tapi kita nggak bakal bisa konfirmasi selama di intraday kita masih bullish. Di trade sekali 50% berhasil mencapai target, dan ya kemungkinan kita bakal melakukan full retracement sama kayak mata uang yang lainnya. Belum ada pembuktian tradisional series dan ekstensi sementara ini. Bullish untuk gold selama berada di atas 1.817 dolar. Crude oil juga masih di setup yang sama, cuma ranging, dan ini bahaya banget buat di trade. So far dia punya daily long ya 50% retracement. Dia sudah konfirmasi supportnya ketika dia ngebreak lawan shortnya, dan ya kemungkinan di sini, dan perlu diantisipasi, perlu diketahui kita berada di daily resistance. 111 dolar ini daily resistance. Kecuali kita bisa ngebreak 116 dolar, baru kita punya perspektif bahwa crude oil bullish dan lepas dari rangingnya. So far kita masih cuma pingpong di sini. Jadi untuk mungkin di sesi Eropa nanti bullish selama berada di atas 106 dolar. Jika mungkin nanti dolar menguat lalu melemah, crude oil juga bisa kemungkinan membuat long setupnya berhasil. Oke, itulah setup untuk sesi Eropa nanti, analisa post market pagi ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Cukup sekian, terima kasih, selamat pagi.